Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang masih sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Ya, pada materi hari ini kita akan membahas mengenai fungsi kuadrat. Tadi sudah kalian lihat ada beberapa tayangan mengenai fungsi kuadrat, ya, bentuk parabola, bagaimana bentuknya, bagaimana menentukan sumbu simetri, kemudian ada nilai maksimum dan minimum. Insya Allah semuanya kita bahas di sini dengan tujuan setelah dibahas kalian harus dapat mengidentifikasi pengertian fungsi kuadrat, menentukan sumbu simetri, nilai optimum di sini maksimum atau minimum, kemudian diskriminan, menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel dan grafik, menganalisis bentuk grafik fungsi. Ini grafiknya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Ya, sebelum semuanya dimulai, siapkan dulu alat-alat tulisnya dan jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini mendapatkan pencerahan dan bermanfaat bagi kita semua. Ya, amin. Dan juga diberi kemudahan dalam memahaminya ya. Amin. Ya, sebelum ke bagaimana menggambar grafik, kalian harus tahu dulu seperti apa bentuk fungsi kuadrat. Nah, di sini ada beberapa fungsi kuadrat. Manakah yang merupakan fungsi kuadratnya? Nah, fungsi kuadrat itu adalah yang variabelnya berpangkat 2. Kita lihat soal yang pertama, ada 4x kuadrat ditambah 2x dikurang 5. Nah, di sini karena variabel x-nya berpangkat 2, maka yang nomor 1 ini adalah merupakan fungsi kuadrat. Kemudian yang kedua, x dikurang kuadrat. Nah, di sini juga sama, variabelnya ada pangkat 2, maka merupakan fungsi kuadrat. Yang ketiga, tambah 3. Nah, di sini variabel x-nya berpangkat 1. Jadi ini hanya merupakan fungsi linear. X pangkat 3 dikurang 2x tambah 7. Nah, di sini ada pangkat 3, berarti fungsinya fungsi pangkat tinggi. Terakhir, 3 dikurangi x dikurang 5x kuadrat. Nah, di sini x-nya ada x kuadrat, variabelnya berbentuk kuadrat, berarti fungsi kuadrat. Nah, lalu bagaimana membedakan x kuadrat dengan negatif x kuadrat? Kita coba ya, dengan x misalkan negatif 3. Kita substitusikan ke rumus x kuadrat, berarti negatif 3 kuadrat. Negatif 3 kali negatif 3, hasilnya positif 9. Kemudian bagaimana untuk yang negatif x kuadrat? Negatif, berarti negatifnya di luar. Kemudian negatif 3x dikuadratkan. Negatif 3 kali negatif 3, positif 9. Tapi karena ada negatif di luar, maka menjadi negatif 9. Yaitu perbedaan antara x kuadrat dengan negatif x kuadrat. Hasilnya pun berbeda ya. Masih ingatkah kalian mengenai kedudukan sebuah titik? Titik A, B. Ya, kita perhatikan ya, ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, misalkan titik A 2,1, berarti X-nya menunjukkan angka 2 dan Y-nya 1. Nah, ini posisi 2,1. Kemudian yang B, negatif 4,2. X-nya negatif 4, Y-nya 2. Kemudian yang C, 0, negatif 6. Nah, ini negatif 6-nya yang Y berarti ada di bawah. Nah, maka inilah sebuah titik A, B. Jadi A-nya adalah jarak X dan B-nya adalah jarak Y. Sehingga A, B, X, Y. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Misal di sini grafik fungsi untuk X kuadrat dikurang 2X ditambah 3. Dengan daerah asal, negatif 2 lebih kecil atau sama dengan X, lebih kecil atau sama dengan 4. Dan X-nya bilangan real. Atau dengan kata lain mulai dari negatif 2 sampai 4. Yaitu negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Ini dinamakan daerah asal atau domain. Dan rumus fungsinya, kita mulai dari X kuadrat, kemudian negatif 2X, kemudian konstantanya 3. Nah, ini nanti semuanya dijumlahkan, ditotalkan, sehingga didapat Fx atau daerah hasil, range. Sehingga X, Fx, daerah asal dengan daerah hasil itulah titik koordinat yang akan kita gambar pada grafiknya. Ya, kita substitusikan mulai dari negatif 2. Negatif 2 kita kuadratkan berarti positif 4. Negatif 2 kali negatif 2 juga positif 4. Kemudian konstantanya tetap. Nah, 4 tambah 4 tambah 3. Maka hasilnya 11. Jadi daerah asalnya negatif 2, hasilnya 11. Sehingga titik koordinatnya negatif 2,11. Kemudian negatif 1 dengan cara yang sama. Dikuadratkan 1 jadi 1 positif. Kemudian negatif 2 kali negatif 1, positif 2. 3-nya tetap. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 hasilnya 6. Sehingga daerahnya menjadi
titik koordinatnya negatif 1,6. Yang 0 juga sama. 0 daerah hasilnya 3 jadi 0,3. 1 daerah hasilnya 2 jadi 1,2. 2 daerah hasilnya jadi 3, 2,3. Dan 3 daerah hasilnya 6, jadi 3,6. Terakhir yang 4 daerah hasilnya jadi 11, jadi 4,11. Dan ini semua kita akan gambar ke grafiknya. 11, 6, 3, 2, 3, 6, 11 itu disebut range ya, daerah hasil, dan yang di bawah adalah calon koordinatnya. Ya, dari tabel kita gambarkan ke bentuk grafik mulai dari titik negatif 2,11 sampai 4,11. Dan ini ada sumbu X dan sumbu Y yang vertikal, titik negatif 2,11. Nah ini, kemudian negatif 1,6, kemudian 0,3, 1,2, 2,3, 3,6, dan terakhir 4,11. Ini titik ke titik kita hubungkan sehingga membentuk sebuah parabola. Dan inilah grafik fungsi x kuadrat dikurang 2x ditambah 3. Dari grafik terlihat bahwa grafik terbuka ke atas. Kalau kita lihat persamaan, ternyata A-nya, koefisien A-nya lebih besar dari 0. Jadi terbuka ke atas. Nanti kalau A-nya lebih kecil dari 0, maka akan terbuka ke bawah. Kemudian nilai minimum, nilai paling bawah itu 2. Sumbu simetri itu terdapat pada X sama dengan 1. Dan titik baliknya itu titik yang paling bawah ya, 1,2. Selain dengan grafik, bisa juga kita menghitung dengan menggunakan rumus. Menentukan bentuk grafik bisa terlihat dari seperti tadi, dari koefisien A, kalau besar dari 0 maka ke atas terbukanya. Kalau A-nya kecil dari 0 maka akan terbuka ke bawah. Kemudian nilai diskriminan B kuadrat dikurang 4AC ini untuk menentukan nanti nilai maksimum dan sumbu simetri. Nah, untuk nilai maksimum negatif D per 4A. Kemudian untuk simetri negatif B per 2A, sehingga titik puncaknya itu adalah sumbu simetri, nilai maksimum atau minimum. Untuk lebih jelasnya, ini ada contoh soal negatif x kuadrat ditambah 4x dikurang 1. Itu fungsinya dari asalnya 0 sampai 4. Nah, ini tentukan bentuk grafiknya, sumbu simetri, diskriminan, nilai maksimum, dan titik puncak. Ya, untuk bentuk grafik kita perhatikan di sini A-nya negatif, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Kalau A-nya positif nanti akan terbukanya ke atas. Nah, ini kebetulan negatif jadi terbuka ke bawah. Kemudian sumbu simetrinya gunakan rumus negatif B per 2A. Jadi negatif 4 per 2, A-nya negatif 1. Jadi negatif 4 per negatif 2 jadi positif 2. Kemudian diskriminannya dihitung, hasilnya 12. Kemudian nilai maksimumnya, karena di sini terbuka ke atas berarti maksimum negatif D per 4A, hasilnya 3. Maka titik puncaknya akan ada di posisi 2,3. Alhamdulillah, materi hari ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.